Bu, yang membuat Ibu ingin terjun ke dunia politik? Sebetulnya kalau terlintas terjun ke politik sih nggak pernah terlintas ya. Tapi ketika saya melihat rutinitas ibu saya, kerjanya seperti apa, rasanya memang menjadi bagian dari masyarakat itu merupakan satu kepuasan batin tersendiri. Kader-kader partai perempuan Ibu ke masyarakat itu? Kalau kita sebagai politisi perempuan itu biasanya lebih kepada persuasif. Satu kata, Dr. Andes Haji Ismet Iskandar. 91 Podcast 91 FM Tangerang Radio 1 Suara untuk Kearifan Lokal. Harutelan ada masih dalam program Suara Bupati dan Parlementari ya. Seperti yang kami informasikan tadi, di mana pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Intan Nurul Hikmah BBASE dan berkaitan dengan tantangan perempuan dalam demokrasi. Ibu Intan ini kan ada di beragam organisasi, kemudian juga organisasi politik dan sebagainya begitu ya. Harutelan tahu tidak Ibu Intan? Nah, ini kita akan kenalan langsung dengan beliau. Sudah hadir menemani kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pendengar radio Tangerang FM. Betul, Handai Tolan. Handai Tolan. Iya. Terima kasih Ibu sudah hadir di Tangerang Radio untuk hari ini. Jadi Handai Tolan, Ibu Intan itu adiknya Pak Zaki Iskandar. Beliau putrinya Pak Ismet Iskandar. Nah, begitu Handai Tolan. Kita akan ngobrol ya berkaitan dengan tantangan perempuan dalam demokrasi. Sejauh ini Ibu ada di dunia politik sudah berapa lama Bu Intan? Saya terjun ke dunia politik itu dari 2004. 2004. Jadi anggota DPRD di 2004 sampai 2014. Jadi 2 periode. Sisanya saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kadang capek juga ada di politik lama-lama gitu kan. Istirahat dulu, tapi bukan berarti vakum, tapi melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Saya pernah menjadi ketua Himpaudi dan juga masih menjadi pembina paguyuban Kangnong Kabupaten Tangerang. Baik. Sampai saat ini ya Bu? Sampai saat ini dari 2007. Luar biasa. Apa Bu yang membuat Ibu ingin terjun ke dunia politik dan juga berbagai organisasi, tentunya di balik mungkin karena Bapak, Kakak dan keluarga gitu juga ada di dunia politik seperti itu Bu? Sebetulnya kalau Bapak kan di birokrasi ya. Yang lebih dulu di politik atau menjadi politisi itu ibu saya. Sebetulnya kalau terlintas terjun ke politik sih nggak pernah terlintas ya, karena saya selesai kuliah itu masuk ke perusahaan swasta. Kebetulan saya bekerja di advertising agency pada saat itu dan cukup menikmati lah, karena memang jurusan saya di marketing waktu kuliah. Tapi ketika saya melihat rutinitas ibu saya, kerjanya seperti apa, rasanya memang menjadi bagian dari masyarakat itu merupakan satu kepuasan batin tersendiri. Akhirnya di 2004 itu saya resign. Ibu saya bilang, ayo masuk partai politik. Karena bagaimanapun bekerja sebagai politisi atau wakil masyarakat pada saat itu menurut saya kerjaan yang mulia. Karena kita nggak semata-mata cari kekuasaan atau menjadi politisi yang punya jabatan gitu ya, terus kalau kata bahasa sekarang mah petang-peteng ya. Tapi pada saat itu saya hanya berpikir bagaimana caranya kita bisa mewakili suara masyarakat di lapangan. Jadi 2004 itu umur saya masih 28 tahun. Jadi politisi muda pada saat itu. Jadi dulu sistemnya belum pemilihan langsung. Jadi tertutup. Partai yang menentukan. Pada saat itu saya ditaruh di nomor urut 1. Di dapil yang saya pilih ini dapil 1 meliputi 6 kecamatan. Blaraja, Tiga Raksa, Kresek. Dulu belum ada Sukamulya ya. Belum, Kresek itu terus Jambe, Cisoka, Jayanti. Jadi belum pemekaran kecamatan, saya ambil dapil sini dan perubahannya itu luar biasa. 2004 itu jalan menuju Tiga Raksa itu masih rusak parah. Jadi memang pada tahap pembangunan. Saya sempat berpikir bagaimana caranya masyarakat ini mau beraktivitas kalau akses jalannya aja seperti tidak ini. Mendukung ya. Jadi memang pada saat itu kalau kita mau pikir
sambil tiduran aja bisa jadi anggota dewan, bisa sebetulnya. Tapi saya tidak pernah diajarkan sama orang tua saya untuk berleha-leha. Jadi kalau mau jadi politisi harus tahu kita lapangan sama masyarakat yang akan kita wakili ini seperti apa. Oke. Jadi saya turun betul itu 2004 turun ke lapangan. Padahal kalau dipikir nggak usah capek-capek juga bisa sih Mbak. Karena pada saat itu kan bukan masyarakat yang pilih, partai. Jadi semua masyarakat milih partai. Jadi suara partai nanti ke nomor urut. Oke. Cuma nggak bisa lah saya berdiam diri, jadi harus turun. Saya ngelihat bagaimana kondisi masyarakat. Dulu 2004 saya ke Kresek itu nggak berani pulang malam karena tingkat kriminalnya pada saat itu masih tinggi. Nah Jalan Tiga Raksa ini masih rusak parah, sama sekali belum dibeton dan dicor. Jadi masih gabungan dari tanah dan aspal yang sudah hancur. Saya sempat bertanya juga sama Bapak, ini pulang-pulang sakit pinggang loh, karena jalannya luar biasa. Ya? Nah, makanya saya betul-betul mendalami peran saya di menjadi politisi dan di dunia politik itu, karena ternyata menjadi politisi itu ada seninya gitu. Itulah yang mungkin membuat saya bagaimana caranya saya bisa menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk merealisasikan apa yang mereka inginkan. Oke, basic pendidikan Bu Intan ini kan di bisnis ya, terus sekarang terjun ke politik. Nah itu perlu sekolah politik lagi? Apakah hanya kita bisa mengamati dan terjun langsung sambil belajar gitu? Mungkin kan menjadi suatu tantangan sendiri bagi perempuan, apalagi yang memang tidak punya basic politik. Betul. Langsung ya Bu, jadi mereka akhirnya maju mundur, saya nggak tahu politik gimana harus terjun kan begitu Bu Intan, gimana? Saya itu belajarnya otodidak. Jadi memang saya nggak pernah sekolah sospol atau yang berbau politik. Tapi ternyata politik itu bisa dipelajari sambil kita berjalan. Yang penting kita punya kemauan mempelajari bagaimana. Jadi saya sering bertanya sama ibu saya, ini kalau bahas perda kita harus apa sih? Iya kan? Lalu Komisi 1 nih tugasnya kalau pemerintahan ngapain ya mah? Gitu kan. Jadi banyak diskusi sama ibu saya pada saat itu. Sama orang tua lah banyak diskusi. Akhirnya saya menemukan, memahami alurnya seperti apa, menganggarkan APBD itu alurnya seperti apa, itu belajar dengan sendirinya. Alhamdulillah, mungkin kalau saya bisa menilai diri saya fast learner. Jadi saya bisa belajar cepat mengikuti, walaupun pada saat itu sempat juga dipandang sebelah mata. Karena waktu itu umurnya masih muda ya, under 40 ya. Kalau sekarang kan ngetrennya under 40. Pada saat itu saya dicemooh lah sama salah satu temen di fraksi lain. Mereka bilang, ini sih anak bupati cuma pajangan aja, ya kan, pasti datang di parlemen cuma pajangan. Tapi dengan cemoohan itulah saya terpecut untuk menjadi politisi yang betul-betul bisa menelurkan banyak hal atau bisa memberikan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Tangerang pada saat itu. Oke, itu betul-betul menjadi tantangan sekali ya Bu, karena memang sudah punya nama bapaknya nih, begitu ya. Di ada sisi seperti lain, itu ya Bu? Pasti. Di sisi lain saya kalau dibilang beban ya enggak juga, tapi nempel nama besar orang tua itu ya menjadi garis tersendiri ya. Maksudnya saya garis bawahi tersendiri bahwa apapun gerakan yang saya lakukan itu pasti ada nama orang tua di belakang. Nah saya mau orang nanti pada saat ke depan itu tidak memandang seperti itu. Jadi tapi mereka mengakui bahwa saya itu mampu dan bisa gitu. Oke, baik. Jadi nih untuk para perempuan terkhusus Kabupaten Tangerang, jangan takut untuk belajar politik ya. Kalau misalnya pengen memajukan wilayahnya dengan motivasi-motivasi, tentunya terjun aja dulu sambil belajar gitu, Bu Intan ya. Apalagi sekarang zaman Pak Ismet pada saat itu, itulah berawal bukan kesetaraan gender ya, tapi mencoba bahwa kayak camat perempuan itu baru mulai dimunculkan tuh di bapak saya pada saat itu, ditaruh beberapa camat perempuan dan ternyata terbukti kok mereka mampu ya. Gitu. Karena setiap orang pasti punya skill tersendiri, punya
kelebihan tersendiri yang memang harus dieksplor. Jadi jangan takut untuk mengeksplor diri kita sendiri sebetulnya. Oke, baik. Nah, bagaimana untuk para perempuan di Kabupaten Tangerang masa ini? Apakah mereka juga cukup banyak antusiasnya untuk terjun ke dunia politik? Kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Intan, dan bagaimana seputar profil Bu Intan ini kita juga akan hadirkan nanti untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan, silahkan bisa bergabung di 0811 645 8991. Ada telan masih bersama saya Oki dalam Suara Bupati dan Parlementaria, dan juga kita bersama dengan Ibu Intan Nurul Hikmah BBASE, yang mana beliau ini adalah juga politisi dari Partai Golkar ya Ibu. Kemudian juga Direktur PT Kaindra Dwi Pesona, pemimpin perusahaan. Kemudian ada jabatan juga di partai gitu. Kemudian juga tentunya banyak bertemu dengan anggota seperti itu. Apakah cara memimpin perusahaan dengan di partai itu ada kesamaan atau justru malah berbanding terbalik seperti itu, Bu Intan? Beda sih ya. Kalau pemimpin di perusahaan tuh jelas kan instruksinya. Oke. Kalau misalnya saya minta staff ngurusin grup atau tiketing atau apa, jelas job description-nya. Kalau di partai kan enggak. Kalau di partai itu pernah saya jadi bendahara di DPD Golkar, ya memang ngurusin urusan uang, keuangan. Okay. Tapi kan selain itu instruksinya kan kalau dari pimpinan ya macam-macam kalau di partai gitu, enggak langsung direct harus ngelakuin ini. Saya sebagai bendahara bisa juga nanti sebagai juru bicara, sebagai macam-macam lah gitu. Ya. Nah, bagaimana Bu triknya ataupun juga caranya? Kalau di partai kan mungkin dengan banyak kepala, banyak pendapat seperti itu ya, banyak pekerjaan yang macam-macamnya itu, tahu-tahu job desk-nya disuruh apa gitu kan ya. Ini mengatasinya seperti itu Bu Intan, karena pengaruh perempuan itu kan terkadang apalagi kalau misalnya anggotanya itu laki-laki banyak itu kan beda perlakuan seperti itu ya Bu. Iya. Emang kita perempuan tuh udah dilahirkan multitasking ya. Ya kan, bukan cuma di kantor tapi di rumah juga kita pikiran semuanya tuh multitasking. Emang beda sih gitu, apalagi kalau di dunia politik itu kan banyak ketemunya partnernya semua tuh laki-laki. Cara handlingnya juga beda gitu. Kalau di kantor udah pasti nurut lah karena pimpinannya saya gitu istilahnya. Tapi kalau di partai ini kan ada yang kesana, ada yang kesini, ada yang kesana kesini. Iya harus tahan-tahan sabar sih, tahan-tahan sabar gitu. Cuma yang namanya ibu-ibu pasti kan ada ngomelnya, ada kurangnya lah segala macam. Cuma biasanya seorang perempuan itu di dunia politik mewarnai dalam arti dalam mengambil keputusan. Kita biasanya mikirnya tuh lebih panjang gitu, lebih hati-hati biasanya kalau seorang perempuan itu kan. Kita nggak mau terjebak dalam hal-hal yang di luar aturan. Nah, makanya itu biasanya kalau perempuan itu lebih banyak pertimbangannya kalau memutuskan sesuatu. Iya, jadi malah harus ada keterlibatan perempuan ya, karena kalau perempuan itu pertimbangannya mateng dari sudut A misalnya, sudut B, efeknya seperti apa. Kira-kira gitu kalau keputusannya diambil seperti ini, bagaimana baiknya? Ya biasanya kalau di rapat fraksi itu ya bersiterunya itu. Kadang-kadang saya nggak setuju, yang lain ngikut arus gitu kan. Kita harus narik diri tapi nggak bisa juga. Tapi ya harus ngasih pandangan-pandangan lah. Kalau misalnya nanti kita ngambil keputusan A, efeknya akan seperti apa, ya kan? Bukan cuma ke masyarakat, tapi juga ke internal partainya seperti apa. Lebih banyak berpikir ke sana sih. Kalau perempuan itu biasanya ngimbangin. Cuma ya sayang tiap 5 tahun sekali keterlibatan perempuan di politik walaupun memenuhi kuota 30%, yang kepilih itu pasti sedikit sekali. Oke. Permasalahannya di mana Ibu? Kalau perempuan itu biasanya ya pertama mungkin dianggapnya banyak perempuan itu nggak mampu lah gitu ya kan, selalu dianggap sebelah mata di dunia politik. Tapi sebetulnya justru perempuan-perempuan yang terpilih di dunia politiknya harus betul-betul memperlihatkan kinerja mereka. Kenapa jarang terpilih? Ya mungkin pertama faktor keberuntungan ya. Nomor urut kadang-kadang nomor urut kita nggak ditaruh di nomor 1 kadang-kadang. Kalau perempuan itu kadang-kadang ditaruh di nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Ya keberuntungan kalau senioritas kayak kemarin saya dapat nomor urut 1 itu karena sudah berapa periode
Jadi incumbent lah ditaruh di nomor Oke. urut 1. Jadi hal-hal seperti itu tuh mempengaruhi sebetulnya. Itu kebijakan partai. Kebijakan partai biasanya. Ya. Baik, tapi bagaimana Ibu? Tentu sebagai itu tadi ya, senior mungkin akhirnya bagaimana kita bisa mengajak kader-kader partai perempuan Ibu ke masyarakat itu? Kalau kita sebagai politisi perempuan itu biasanya lebih kepada persuasif, mengedukasi gitu ya sesama perempuan. Cara menyampaikannya itu lebih mengedukasi, bukan memaksa mereka ayo ikut partai politik atau apa. Biasanya mereka menjadi tertarik ke dunia politik itu karena memang melihat kiprah. Ada salah satu teman saya juga tertarik masuk ke dunia politik di tahun sekarang ini gara-gara Bu Intan. Karena banyak diskusi biasanya. Nah, kalau pendekatan seperti itu, bahwa masyarakat terutama perempuan jangan buta politik. Kita harus melek politik. Kenapa melek politik? Karena memilih seseorang untuk menjadi pimpinan, memilih seseorang untuk jadi wakil kita, itu perlu pertimbangan sebetulnya. Bukan semata-mata karena uang atau karena apapun yang diberikan pada saat pemilihan. Karena ketika kita salah pilih orang, ya 5 tahun itulah kita akan gagal gitu. Baik. Itu yang harus diedukasi. Berkaitan dengan uang tadi, ini masalah money politik, itu yang masyarakat kita bukan menjudge ya, tapi secara realita mungkin terutama untuk kaum perempuan nih, ibu-ibu, kalau misalnya yang ngasihnya lebih banyak, itu pasti yang dipilih karena dia nih ngasihnya lebih banyak gitu kan, berharap bahwa dia kan duitnya banyak nih, jadi nanti kedepannya akan lebih sejahtera seperti itu. Bagaimana ini Bu, mengedukasinya biar tidak jadi budaya gitu Bu Intan? Ini capek nggak capek, pegel nggak pegel ya, mengedukasi kayak begini nih, karena jujur saya akui 2024 ini adalah perhelatan politik yang menurut saya luar biasa. Luar biasa brutal, dalam arti ini perputaran money politik itu udah kayak saya udah nggak ngerti deh. Jadi kalau saya lihat ini masyarakat sudah tidak lagi menghargai orang. Misalnya ada dewan incumbent nih di Kabupaten Tangerang. Dia nggak terpilih lagi di 2024, padahal banyak hal pembangunan buat masyarakat yang diberikan itu udah nggak dilihat. Karena uang tadi. Melihatnya pada saat pas mau pemilihan. Jadi masyarakat itu kalau misalnya, jadi gini Mbak, kalau kemarin saya lihat 2024 si caleg ini lebih banyak yang nggak turun bersosialisasi ke masyarakat. Karena mereka pikir udah deh di akhir aja deh, gitu kan, dikasih aja deh di akhir-akhir, capek-capekin, mendingan nanti aja. Itu pola pikir yang menurut saya ya sangat disayangkan, karena harusnya seorang calon wakil rakyat itu lebih harus turun ke masyarakat supaya mereka tahu kondisinya apa. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat, itu mereka harus tahu. Karena duduk di DPRD itu bukan cuma gaya-gayaan jadi dewan, tapi beban amanahnya itu menjadi tanggung jawab kita loh di akhirat, bukan cuma di dunia. Dan kalau kita nggak tahu apa yang dibutuhkan sama masyarakat, karena ya udahlah udah dibayar ini 50.000 terserah mau nongol enggak, jadi mau nanti kenal apa enggak, iya kan, gitu nongol apa enggak, bukan urusan mereka, yang penting saya udah jadi. Nah itu yang saya sayangkan. Kenapa? Karena dengan begitu wakil yang kita pilih nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak tahu apa kebutuhan masyarakat, nggak kenal wilayahnya, nggak kenal wilayah. Baik. Dan kadang-kadang ya kembali lagi, emang ibu-ibu nih suaranya solid, tapi ya urusan yang kayak begininya nih yang rungsep gitu ya kan, minta dikasih minyak goreng, udah ada yang ngasih minyak goreng, minta lagi ini. Tapi ya nggak tahu milihnya mah bukan ke kita gitu. Jadi ya kalau kita mau ikutin hal-hal kayak begitu nggak ada habisnya Mbak. Jadi mudah-mudahan ke depan, apalagi khususnya di Kabupaten Tangerang, ini masyarakatnya udah bisa melihat bahwa memilih salah orang memilih itu efeknya luar biasa loh gitu. Nggak sehari 2 hari, 5 tahun akan kebawa ya. Baik, jadi nanti di tengah-tengah jangan sampai ada penyesalan Bapak Ibu sekalian yang ini dewanya nggak berpihak sama kita, yang milih siapa coba, kan gitu ya. Baik, begitu. Jadi edukasinya ya para masyarakat tentunya jangan lihat serangan fajar akhirnya ya, tetapi
melihat 5 tahun. bagaimana kinerjanya Iya. kan seperti itu. Iya. Oke, baik Haritelan, kita masih akan ngobrol dengan Bu Intan. Kita akan mengenal lebih jauh sesaat lagi nih bagaimana untuk sepak terjang Bu Intan membagi waktu dengan keluarga dengan berbagai kegiatan di perusahaan, di politik dan sebagainya. Jadwalnya padat banget ya. Kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Parlementaria, Suara Bupati dan Parlementaria. Baik, Haritelan, kita lanjutkan untuk podcast 91 FM dan juga dalam program Suara Bupati dan Parlementaria bersama dengan Ibu Intan. Nah, Ibu, di perusahaan, di politik, kemudian juga organisasi banyak banget, ada PMI, kemudian juga olahraga apa Bu hobinya Bu? Olahraga jalan kaki aja. Jalan kaki Iya. aja. Berarti ini jogging aja gitu. Jogging, iya. Oke, Setiap baik. hari itu kalau bisa 30 menit lah sebelum berkegiatan tuh jogging dulu sebentar. Oke, setiap pagi. Setiap pagi, Luar kalau lagi biasa. males atau hujan ya nggak jogging. Oke, baik. Hobi nonton. Nonton, Ada traveling. Traveling. Oke, Indonesia Bu, yang masih diimpikan pengen ke sana di mana? Di Indonesia, Indonesia. Raja Ampat, Raja Ampat, Iya. Papua. Papua. Oke, Iya, mudah-mudahan cuma ya Bu. jauh banget dan mahal. Jadi kadang-kadang kalau lihat harganya ya mending ke Maju Australia mundur gitu. sekalian Oh iya, ya. mending ke luar negeri Iya. sekalian. Oke, baik. Putra berapa Bu? 2. Dua, cewek cowok? Cewek-cewek. Cewek-cewek justru Yang ya. satu udah selesai kuliah di Belanda. Mm-mm. Yang satu lagi di UGM, Fakultas Hukum. Jogja. Jogja. Oke, Iya. baik. Wah, ini beda Alhamdulillah. jalur nih, hukum. Iya. Anak saya tertarik jadi lawyer untuk corporate. Jadi kalau dilihat-lihat sih saya nggak pernah nyuruh anak-anak buat jadi ini jadi itu. Saya bebasin aja mau jadi apa. Karena dengan begitu mereka bisa atur alurnya mau kemana. Kan Gen Z sekarang ini nggak bisa diatur. Nggak bisa Oke. diatur dalam arti harus jadi ini nggak bisa. Biar mereka explore juga yang kira-kira ada di diri mereka kelebihannya apa gitu. Oke. Jadi saya kasih kebebasan aja mau sekolah apa. Baik, kalau Bu Intan, cita-citanya sebetulnya apa Bu sebelum jadi wanita karir di bisnis ataupun juga politik? Jadi penyiar radio Jadi penyiar sama radio. jadi guru Wah, waktu itu. oke. Bayangin coba. Bisa tandem sama saya berarti Boleh. nih ya Bu ya. Ini minta jadwal untuk Bu Intan dong, boleh seminggu sekali kayaknya perlu Jadi ini. penyiar radio sama jadi guru waktu Jadi kecil. penyiar radio, kenapa, Bu? Nggak tahu, saya suka aja, suka ngedenger bahwa memberikan informasi buat masyarakat atau cerita tentang hal-hal yang terjadi keseharian itu menurut saya menarik sih, karena jadi penyiar radio itu juga nggak boleh mati gaya kan. Nah, itu Informasinya dia. harus terus masuk, wawasan kita juga harus luas, karena kalau salah-salah ngasih info ke masyarakat kan ini juga masa kita ngarang-ngarang informasi kan. Oke, tapi Ya. berarti dari dulu jadi hobi dengerin radio dong ya Bu Intan? Memang saya hobi dari kecil itu denger radio, denger musik itu hobi, karena dulu zaman saya kecil memang TV kan cuma TVRI ya, belum ada kabel kayak sekarang, belum ada Netflix. Jadi emang cuma TVRI, kita tuh lebih sering denger radio. Zaman saya kecil kan udah dengerin SK, radio SK sama Prambors. Dulu tuh yang ngetop gitu. Jadi belum ada sinetron tuh, siaran radio, cerita radio itu yang kita dengerin. Sandiwara radio, iya. Catatan si Boy itu kan bermula dari sandiwara radio. Oke, curhat-curhat di radio juga. Curhat di radio, cerita Wah, horor. Nah, iya. itu tuh dulu di Prambors, di radio SK tuh, radio komedi gitu, itu kita dengerin dari kecil tuh. Berarti Sampai sekarang. pernah kirim-kirim salam Oh, yang pernah. by tulis Pernah. itu? Iya, jangan per telepon. Per telepon. Dulu kan ada line-nya tuh Oke, telepon. Iya, Jadi iya. ntar kirim-kirim salam ya, teman-teman SMP dengerin jam Dengerin segini, ya. gitu. Oke, baik. Wah, Ya, ada seru masanya sekali. tuh. Sekarang kan Ada orang udah masanya. dengerinnya Spotify. Maksudnya orang anak-anak zaman sekarang tuh denger radio tuh jarang. Ya, paling Kalau mungkin saya di sambil mobil berkendara masih, aja iya, ya. iya. Ada lagu favorit Bu atau lagu kenangan zaman waktu denger radio dulu sampai sekarang yang masih kebawa? Lagu favorit itu biasanya grupnya ada Chicago, saya suka Chicago, Oke. Sting, sama suka Michael Jackson sih kalau dulu tuh. Oke, Ya, lagu-lagunya. Indonesianya?
Kalau Indonesianya Vina Panduwinata. Vina Panduwinata. Oke, boleh. Nanti yang apa, Bu? Biru boleh. Biru. Oke, siapin buat Bu Intan. Penyiar radio ternyata cita-citanya. Sama jadi guru. Nah, jadi dari guru, kecil juga suka banget jadi guru. Makanya doain mudah-mudahan sekarang kan keluarga saya punya Yayasan Pendidikan Ismet Iskandar. Ya. Kebetulan saya juga kita buka kampus yang di Tantri Abeng University kerjasama. Mudah-mudahan kedepannya yayasan ini semakin berkembang, bisa bikin sekolah dan saya bisa ngajar di sekolah saya. Tapi gitu. Di Tantri ini juga Bu? Belum ngajar saya di Tantri Abeng. belum ada kesempatan ngajar di sana. Luar biasa. Ini akan menuju ke dunia pendidikan juga. Sangat luar biasa. Melihat generasi milenial atau Gen Z sekarang ini bagaimana kalau menurut Bu Intan, baik ke arah dunia politik ataupun juga ke arah ini nih sosialnya gitu? Saya rasa kalau Gen Z ke dunia politik masih belum ada ketertarikannya, terutama perempuan nih ya. Terutama perempuan. Tapi kalau milenial mungkin sekarang udah ada yang namanya under 40 politician under 40 atau kepala-kepala daerah under 40 itu udah mulai ada. Ya. Tapi kan kebanyakan laki-laki, dari laki-laki lah, kayak Bupati Kendal, termuda, ya. Bupati mana lagi itu yang di Jawa itu juga ada yang Bupati termuda, Gubernur termuda. Ya mudah-mudahan sih ke depan Gen Z ini banyak bisa tertarik di politik karena mereka kan biasanya generasi yang banyak protes, ya kan, tentang pemerintahan. Karena saya ngalamin anak saya yang kuliah di Fakultas Hukum itu udah bisa melihat politik ini secara sudut pandangnya dia gitu ya. Jadi mau milihnya gimana segala macam ya saya serahin aja ke dia dengan sudut pandangnya. Cuma mungkin kita ajar edukasi sedikit, meluruskan bahwa apa sih mah enaknya jadi politisi gitu kan, kayak ribet banget atau apa. Pertama saya bilang jadi politisi itu ada artistiknya, ada artnya, ada seninya. Bagaimana kita ketemu sama orang tuh macam-macam karakternya, ya kan, ketemu sama pejabat pemerintah yang seperti apa juga itu karakternya macam-macam, tipenya macam-macam, ya kan. Itu seni menurut saya, bagaimana kita beradaptasi dengan mereka-mereka yang ya punya pola pikirnya beda sama kita. Menyatukan pola pikir itu kan nggak gampang gitu. Terus saya bilang, terus kalau jadi politisi itu apa tolak ukur keberhasilannya? Anak saya tanya, saya bilang tolak ukurnya itu bukan penghargaan, tapi tolak ukurnya itu adalah kalau kita bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, itu sebuah keberhasilan buat seorang politisi. Walaupun 2004 kemarin tuh jarang dihargai ya, malah si incumbent itu malah banyak yang gak kepilih juga. Tapi ya kalau kita luruskan niat, lillahi ta'ala, mudah-mudahan itu semuanya berjalan dengan lancar gitu. Baik. Ini berarti melihat anak-anak sekarang dengan gagasan mereka yang lebih harus ditampung, lebih sensitif lagi ya. Betul. Sekarang ini kan anak-anak banyak yang punya interestnya di luar out of the box ya, macam-macam. Makanya sekarang banyak konten kreator. Ya bagus mereka menyalurkan energi mereka ke hal yang positif, jangan sampai ke hal yang negatif. Yaitu kan paling tidak kita bisa membantu mengurangi anak-anak yang memakai narkoba atau tawuran dan lain-lain. Jadi memang PR kita sebagai orang tua, pemerintah daerah itu harus sama-sama sih, gitu. Karena ini Gen Z ini mulai banyak juga populasinya gitu ya, harus diarahkan lah mereka maunya gimana gitu. Terakhir di kemarin pemilu 2024 itu Ibu, banyak keterlibatan Gen Z itu di dunia politik sudah atau seperti apa? Sebetulnya kalau Gen Z kayaknya masih belum banyak, tapi saya melihat di Kabupaten Tangerang ada beberapa anggota dewan yang masih masuk Gen Z. Ya, kemarin tuh ada dari beberapa kayak Partai Nasdem yang saya tahu itu masih muda juga. Saya pikir itu bagus karena biasanya mereka ini kan yang banyak protes. Ketika masuk ke dunia politik, apalagi menjadi wakil rakyat di sana, mereka bisa memahami betapa sulitnya berjibaku dengan peraturan pemerintah untuk merealisasikan keinginan masyarakat yang kadang-kadang kita maunya semua serba cepat. Tapi kan yang namanya anggaran, yang namanya proses itu harus kita lewatin. Betul. Sampai saya kadang-kadang mikir, duh nih saya kalau jadi
orang kaya kayak siapa gitu ya yang benerin jalan minta Ya. benerin itu kan juga nggak bisa semerta-merta kita perbaiki begitu aja, karena kalau nanti masuk anggaran itu jalannya jalan pemerintah diperbaiki tanpa sepengetahuan itu juga salah Ya, juga, melanggar hukum juga. Jadi memang ada baiknya perwakilan Gen Z kah itu milenial kah itu masuk di dunia politik supaya mereka paham bagaimana aturan itu dibuat, ya kan, berpihak atau tidak aturan itu mereka yang harus berjibaku di dalam. Ketika ada perda yang tidak berpihak dengan masyarakat, ya mereka yang harus menetralisir lagi. Maksudnya mereka yang harus menseleksi apakah perda ini betul-betul dibutuhkan atau tidak. Jadi biar tahu prosesnya. Pendekatannya cukup sulit ya, atau ada perlakuan khusus gitu ya Bu untuk anak-anak Gen Z ini? Mereka itu kayak sekarang yang Partai Golkar ini punya Golkar Institute. Golkar Institute ini mengajarkan politik kepada anak-anak muda. Kenapa? Supaya mereka tahu prosesnya undang-undang, proses bikin perda, ini seperti apa aturannya. Kadang-kadang mereka kan asik-asik protes aja, demo aja, tapi nggak tahu bagaimana di dalam itu para wakil rakyat ini berjibaku untuk memenuhi apa yang masyarakat inginkan juga. Benturan-benturan di dalam itu banyak, Mbak. Kalau kita mau percepatan, kadang-kadang bentur dengan aturan hukum. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apalagi kalau di Tangerang, ini jalan harus dibangun misalnya, atau sungai ini jembatannya mau dibangun. Ternyata itu kewenangannya provinsi. Kita kan nggak bisa langsung ngebangun, harus koordinasi dulu. Nah, lambatnya koordinasi antar provinsi ke pusat dan lain-lain itulah yang mereka nggak tahu gitu. Jadi kalau masyarakat kan maunya cepat-cepat aja, instan-instan aja, ya kan. Kalau enggak ya dianggap pemerintah nggak ngerjain, nggak becus dan lain-lain. Itu yang harus dididik. Pentingnya pendidikan politik untuk remaja itu seperti itu sebetulnya. Baik. Kalau ada masyarakat, terutama perempuan Ibu yang saya pengen terjun ke dunia politik, sebenarnya syaratnya tuh sulit nggak sih Bu, atau harus apa nih yang disiapin gitu? Enggak sih, sebetulnya kalau mau terjun ke dunia politik nggak perlu pakai syarat banyak sih gitu ya. Kalau emang dia interest untuk masuk ke salah satu partai politik yang sesuai dengan jiwanya gitu ya. Kalau misalnya Islami banget, itu kan banyak partai Islam yang bisa dipilih, kayak PKB, PKS, P3 dan lain-lain itu bisa dipilih. Kalau dia misalnya nasionalis, tinggal pilih partai yang nasionalis apa aja yang sesuai dengan jiwanya gitu ya. Karena partai politik itulah yang menaungi teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang interest ke politik. Karena masing partai itu kan beda visi misinya, beda arahannya kemana. Ya kan, kalau Partai Golkar kan partai nasionalis yang memang juga di sana anak muda itu sekarang udah mulai banyak ketertarikan dan ditampung karena kita punya wadah yang namanya Golkar Institute itu. Ya, nggak susah kok, maksudnya nggak ada syarat yang neko-neko. Katanya kalau tinggal daftar aja pakai KTP. Tuh tinggal daftar pakai KTP. Nah, katanya ada yang mikir kalau mau berpolitik mah harus punya duit gitu. Ini sudut pandang seperti yang harus gimana nih Bu? Ya, sudut pandang ini memang kita nggak bisa pungkiri. Apalagi kalau beliau mau jadi anggota dewan harus punya modal yang kuat gitu kan. Cuma bukan modal sosial aja, tapi secara finansial juga harus kuat. Ini yang membuat orang takut ikut ke partai politik. Padahal nggak semua orang juga bermodalkan uang yang banyak, ya kan? Karena kalau dia udah berbuat di masyarakat, ada kok teman-teman saya yang contohnya nggak pakai materi luar biasa gitu ya, tapi dia masuk ke parlemen. Kembali lagi emang faktor keberuntungan. Yang penting dia punya kemauan, kemauan untuk mengeksplor diri dia, gitu kan, mensosialisasikan dirinya, yang dia perbuat untuk masyarakat apa. Rasanya modal itu walaupun modal sosialnya belum cukup, ya ke depan namanya rezeki mah bisa dicari kayaknya Mbak, iya kan, pelan-pelan gitu. Yang penting pendekatan dulu ke masyarakat ya, tujuan ataupun juga motivasinya seperti apa, bagaimana cara mengambil hati ke masyarakat, mungkin seperti itu ya Bu Intan ya. Wah, luar biasa ini. Kita harus banyak belajar sama Bu Intan nih, perempuan-perempuan yang mana ingin masuk ke politik apalagi, atau barangkali Anda juga memang banyak bekerjanya ataupun juga hubungannya dengan masyarakat ini cukup banyak gitu ya. Kita harus tahu nih masing-masing karakter
orang gitu ya Bu ya, maunya seperti apa, nge-treatnya seperti apa mungkin. Karena kalau begitu. kita nggak terjun di dunia politik, agak susah juga kita mau membantu masyarakat untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Karena partai politik itu kan wadah di mana kita dididik gitu ya di satu tempat, baru nanti kita bisa dimajukan menjadi salah satu wakil rakyat. Nah, bisa menjembatani masyarakat nih untuk keinginannya apa sih sebetulnya ya, memajukan wilayahnya tentunya seperti itu. Baik, Haritolan, kita akan lanjutkan ngobrol dengan Bu Intan sesaat lagi. Kita masih punya satu sesi lagi bersama Bu Intan. Jadi Haritolan pastikan tetap bersama kami. Haritolan, baik, sesi terakhir bersama dengan Bu Intan di edisi hari ini dalam ngobrol di program Suara Bupati dan Parlementaria. Ibu, bagaimana mengatur waktu untuk keluarga meskipun ya anak-anak udah besar, gede lah ya. Tapi dari kecil loh mereka itu. Jadi saya 2004 itu jadi anggota dewan. Saya masih punya anak bayi waktu itu. Ya kan, anak kedua saya kan lahir 2004. Jadi sebetulnya kalau masalah mengatur waktu, memang kita yang harus atur waktunya, bukan waktu yang jadi ngatur kita. Ya kan, jadi dalam berbagai macam kesempatan itu saya pasti sempatkan lah, sisihkan waktu buat keluarga, lalu buat hobi ya kan, supaya kita tetap waras, supaya hidup kita balance gitu kan. Betul, me time-nya harus ada juga, kayak sekarang pun juga walaupun sibuk, tetap harus ada waktu istirahat atau pergi sama keluarga, itu harus ada waktu. Jadi sebetulnya dibilang susah ngatur, enggak lah. Kalau saya udah biasa kayak sekarang nih, jam 9, sebelum jam 9 saya harus sudah sampai, selesai dari sini saya harus ada acara lagi, berapa lama di acara itu, habis itu acara berikutnya, supaya semuanya tuh tertata gitu, dan nggak ada yang nunggu-nunggu lama lah. Jadi kalau saya janji sama orang itu dari keluarga ya, mungkin Pak Zaki juga sama, diajarin on time sama ibu saya. Jadi emang didikan kita tuh kita jangan sampai bikin orang nunggu apalagi sampai lama nunggunya. Itu yang menurut saya sampai sekarang dari kecil itu ditanamkan sebagai salah satu karakter kita. Karena kalau ada apa-apa tuh on time itu kita lebih dihargain lah. Kalaupun saya agak terlambat datang, biasanya saya informasikan dulu, misalnya staf saya suruh telepon ke panitia gitu ya, kasih tahu kita kayaknya agak terlambat nih sekian. Jadi mereka udah paham pengaturan waktunya. Jadi nggak adalah kesulitan buat ngatur waktu, Mbak. Oke, luar biasa Ibu. Ini awalnya gimana Bu? Izin ke suami tentu ya, berkaitan dengan saya mau ke dunia politik, saya aktivitasnya ini itu. Semua ngedukung sih, semua ngedukung ya, terutama orang tua ya. Itu semuanya ngedukung karena menurut saya mau sibuk enggaknya seseorang itu tergantung kitanya, gitu, tergantung kitanya gimana kita arrange waktunya. Itu aja sih. Jadi nggak ada kesulitan lah buat bagi waktu. Terakhir Ibu, satu kata, Dr. Andes Haji Ismet Iskandar. Bagaimana? Panutan saya, role model saya, guru saya, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa, Ibu Intan, terima kasih banyak. Saya banyak belajar dari Ibu. Nanti next kita bisa ngobrol lagi ya Bu, dengan beragam info-info lainnya. Terima kasih banyak atas sukses kesempatannya. Selalu Ibu, sehat-sehat, salam untuk keluarga juga. Terima kasih banyak. Baik, sampai ketemu lagi Ibu. Kita tutup untuk ngobrol kita hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Haritolan, demikian sangat menginspirasi sekali Ibu Intan Nurul Hikmah ya, yang mana ini bagaimana tantangan perempuan ke dunia politik ya, ke demokrasi itu seperti apa. Kita sudah banyak belajar. Meskipun 1 jam, next kita akan hadirkan Ibu lagi untuk ngobrol dengan beragam tema yang lain. Dan mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda, Haritolan. Kita tutup Suara Bupati dan Parlementaria dan juga 91 podcast edisi hari ini ya. Kita ketemu lagi di next kesempatan. Saya Yogi pamit undur diri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.